Jeraye. Masih Titus Bonai kali ini menguasai bola. Masih Titus Bonai. Dan lagi-lagi gagal di kaki Eric Bayemi. Ya, Eric Bayemi memang penampilannya sangat vital bagi tim Persija Jakarta. Dia yang menjadi pemutus serangan bagi lawan-lawan Persija Jakarta dalam beberapa partai yang berhasil dimenangkan oleh Persija Jakarta, termasuk ketika Persija Jakarta meraih kemenangan atas Bontang FC, ataupun juga ketika Persija Jakarta unggul atas Persiba Balikpapan dalam pertandingan di putaran pertama. Iya, terlihat dari tayangan ulang Bayemi memang melindungi bola. Masih ada Manu Wanggai, Samsul Bahri Herudin, kali ini kepada Ismail Sofyan, kepada Agu Kasmir kali ini, dan sebuah sundulan dari Agu Kasmir masih belum menemui sasaran. Sebuah umpan yang cukup baik diberikan oleh kapten tim Ismail Sofyan. Umpan jauh di belakang pertahanan Persipura, di mana Ortisan tidak bisa mengantisipasi ini. Ya. Dan memang dari rekor pertemuan kedua tim ini telah bertemu sebanyak 12 kali sejak tahun 2005. Dan rekor memang lebih menguntungkan bagi Persipura Jayapura yang berhasil memenangkan 7 kali pertandingan, 4 kali hasil draw, dan 1 kali pertandingan dimenangkan oleh Persija Jakarta. Di putaran pertama Persipura Jayapura mampu mengalahkan Persija Jakarta dengan skor 2-1. Walaupun Persija Jakarta, dan kali ini Ortisan bermain sebagai seorang center back, bukan lagi pemain sayap atau back kiri. Sebuah experience dilakukan oleh Jackson menghadapi kekurangan pemain di lini pertahanan. M. Ilham kembali, masih ada Ortizan Salosa. Ya, kita melihat memang tidak tampilnya Bambang Pamungkas. Apakah ini menjadi sebuah tanda bahwa pelatih Rahmat Darmawan berusaha untuk mengamankan dan menguasai lapangan tengah terlebih dahulu dengan memasukkan pemain yang notabene lebih bermain di sektor lapangan tengah atau sektor yang paling vital. Salosa kali ini. Masih Boas Salosa kembali kepada Zarhan Kranggar. Dan kita lihat bagaimana umpan yang sangat gemilang dari seorang Zarhan Kranggar untuk Boas Salosa. Sebuah kerjasama yang cukup apik antara Boas Salosa dengan Zarahan. Perlu kita cermati dari susunan pemain yang diturunkan pada sore hari ini oleh Jackson F. Tiago. Ada hampir 4 atau 5 pemain yang bertipekal seorang penyerang. Kita lihat ada Rahmat Difai, Titus Bonai, Zarahan, bahkan Boas Salosa bermain bersamaan. Artinya ini sebuah ancaman yang tentunya akan menjadi ancaman yang berarti ketika terjadi kelengahan di lini pertahanan. Pelanggaran dari Amrizal terhadap Titus Bonai. Ya, jelas ini merupakan sebuah pelanggaran karena Amrizal sudah tertinggal setengah langkah dari Tibo dan mengambil dari arah yang. Manu Wanggai kembali. Pelanggaran, inilah dia awal dari perseteruan Manu Wanggai dan juga Samsul Bahirudin yang akan kita saksikan sepanjang pertandingan ini. Duel dari 2 gelandang bertahan, 2 ball winner, dan juga 2 gelandang pengangkut air bagi kedua tim yang berbeda di sore hari ini. Boas Salosa, masih Boas Salosa, kita lihat sebuah cobaan membentur mistar gawang dari Boas Salosa. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti yang cukup baik dilakukan oleh Boas Salosa, membentur mistar daripada penjaga gawang Hendro Kartiko. Salah satu alternatif tentunya dilakukan oleh Boas ketika banyak sekali pemain Persija yang ada di sektor pertahanan, sehingga dia tendangan dari Zarhan Kranggar tidak maksimal. Titus Bonai kali ini. Kita lihat Titus Bonai mendapatkan pengawalan dari Leo Saputra. Iya, sebuah pelanggaran tentunya, sebuah dorongan dilakukan oleh Leo persis di hadapan AW2.
pelanggaran dari Leo Saputra terhadap Titus Bonai. Iya. Kita lihat bagaimana lutut dari Leo Saputra memang mengenai paha dari Titus Bonai. Iya. Udah, buat Salosa kali ini ke tiang jauh kepada Pierre Paulin. Hampir saja sebuah umpan jauh dilakukan di gawang atau tiang jauh, di mana tidak satupun pemain Persija memperhatikan, akan berada dalam posisi. Dan sebuah tendangan sajian tipis di samping kanan dari kawan Yo Jae-hoon. Tendangan dari Olivier Makor. Ya, ini sebuah peluang pertama bagi Persija di menit ke-37. Bola rebound dari tendangan Cornell ditendang langsung oleh Precious, no? Olivier Makor. Oke. Ya, tendangan half volley tentunya setelah melakukan satu kali kontrol dada. Pelanggaran dari Samsul Barriero. Kita lihat bagaimana duel antara Satu peluang yang didapatkan oleh Persija. Agung Kasmir kali ini. Emil Ham. Masih Emil Ham. Pendekatan dan Agung Kasmir sebuah peluang dan masih berada di atas besar dari Yo Jae-hoon. Peluang dari Agung Kasmir. Iya, sebuah peluang tentunya cukup baik di depan gawang dan di dalam kotak 16 Persipura, namun tendangan yang terlalu tinggi